Halo anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Jumpa kembali bersama Ibu Ida. Hari ini kita akan membahas tentang penggolongan hewan part ketiga. Pasti anak-anak penasaran kan? Ayo mari ikuti bersama Ibu Ida. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Penggolongan hewan berdasarkan cara bernafas. Bernafas adalah kegiatan mengambil oksigen dari udara luar masuk ke dalam tubuh. Masuknya udara ke dalam tubuh hewan berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. 1. Hewan yang bernafas dengan insang. Contohnya ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang terdapat pada kedua sisi kepalanya. Oksigen akan masuk dari air yang diambil lewat mulut, lalu dikeluarkan lewat insang. Oleh sebab itu, kita sering melihat ikan yang berada dalam air selalu membuka atau menutup mulutnya. Lalu bagaimana cara ikan bernafas? Saat mulut ikan terbuka, maka penutup insang tertutup. Air yang kaya oksigen akan masuk ke dalam rongga mulut. Kemudian, saat mulut ikan tertutup dan penutup insang terbuka, maka air dari dalam mulut akan keluar lewat insang. Pada saat ini, sebagian oksigen diserap insang ke dalam darah dan sebagian karbon dioksida dari darah dikeluarkan melalui insang atau air. 2. Hewan yang bernafas dengan trakea. Serangga bernafas dengan trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus berupa cabang yang memenuhi seluruh tubuh serangga. Trakea bermuara pada spirakel atau lubang yang terletak pada sisi kiri dan kanan serangga. Spirakel berfungsi sebagai jalan keluar masuk udara. Oleh karena itu, spirakel selalu terbuka. Peredaran darah oksigen pada serangga tidak melalui darah, melainkan melalui trakea. Serangga yang bernafas dengan trakea adalah belalang, kutu, kaki seribu, kelabang, laba-laba, dan kalajengking. 3. Hewan yang bernafas dengan paru-paru. Hewan yang bernafas dengan paru-paru adalah hewan mamalia, seperti lumba-lumba, kuda, gajah, kambing, harimau, kelelawar, monyet, dan lain-lain. Hewan mamalia ada yang di darat dan air. Paus bernafas dengan paru-paru meskipun di dalam air, karena hidung paus berada di kepalanya, walaupun mulut berada di air. Burung bernafas dengan paru-paru. Selain itu, burung juga mempunyai alat pernapasan khusus berupa kantong udara yang disebut pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara itu berfungsi sebagai cadangan oksigen saat burung terbang. Ketika terbang, pundi-pundi udara akan memasukkan udara dari dan ke dalam tubuh burung. Reptil bernafas dengan paru-paru. Contoh hewan reptil: kadal, cicak, buaya, ular, biawak. Reptil hidup di darat, namun ada yang dapat hidup di air. Contohnya buaya. Buaya bernafas menggunakan paru-paru. Tetapi buaya mempunyai hidung yang dapat ditutup pada saat di air, sehingga air tidak dapat masuk ke paru-paru. 4. Hewan yang bernafas dengan kulit. Hewan yang bernafas dengan kulit contohnya cacing tanah. Cacing tanah bernafas dengan menggunakan permukaan tubuh. Cacing tanah memiliki kulit tipis yang terdiri dari banyak pembuluh darah. Hal ini dapat membuat cacing tanah menyerap oksigen dan karbon dioksida secara langsung. Agar sistem pernafasannya baik, maka cacing tanah membutuhkan tempat yang lembab. 5. Hewan yang bernafas menggunakan kulit dan paru-paru. Katak. Alat pernapasan pada katak mengikuti fase perkembangannya. Saat fase berudu, katak bernafas dengan insang luar, berupa lembaran tipis yang mengandung kapiler darah. Semakin besar berudu insang luar akan tertutup kulit, sehingga berubah menjadi insang dalam. Saat fase dewasa, insang dalam menyusut dan paru-paru mengembang, sehingga katak bernafas dengan paru-paru.
Selain itu, katak juga bernafas dengan menggunakan permukaan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah sehingga dapat diserap dan dialirkan menuju ke jantung. Udara juga dapat masuk melalui lubang hidung, lalu masuk ke paru-paru. Saat itu, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Anak-anak hebat, itulah materi kita tentang penggolongan hewan dengan cara bernafas. Semoga materi yang Ibu sajikan dapat bermanfaat buat anak-anak di hari libur ini. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share agar anak-anak tidak ketinggalan informasi materi dari Ibu Ida. Sekian untuk materi kali ini, sampai jumpa pada materi berikutnya.